Halo Sobat SB, selamat datang di channel saya Sukses Bahagia. Kali ini saya mengajak Sobat SB untuk happy untuk jalan-jalan ke Solo. Sobat SB, saya memang punya hobi untuk jalan-jalan dan nyopir jarak jauh. Mungkin saya sudah lebih dari 100 kali nyopir Jakarta Solo. Karena tadi saya dari Bintara, maka sudah di kilometer 11. Nah, di MBZ ini memang kita tidak boleh atau tidak bisa kencang. Paling-paling kita 80, paling banter 100. Itu karena memang di MBZ ini setiap 100 meter tuh ada sambungan yang cukup mengganggu ya. Jadi kalau kita kencang, ini bisa mengganggu pada kondisi ban kita. Jarak Jakarta Solo itu sekitar 520 km dan biasanya ditempuh dalam waktu rata-rata 6 jam. Dan biaya tolnya 560. Nah, di kilometer 48 ini kita bergabung dengan arus lalu lintas yang dari bawah. Mengingat bahwa MBZ itu hanya boleh untuk mobil kecil, sedangkan di bawah ini boleh untuk bis, untuk truk, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di kilometer 48 ini padat karena dua arus. Tetapi ini karena hari Rabu dan jamnya sudah jam 2 siang, maka ini kosong ya. Dan akan lebih kosong lagi nanti di kilometer 66, di mana nanti akan pisah jalur yang ke Bandung dan jalur yang ke Jawa Tengah. ...777, hampir 60 liter, jadi haus banget. Berikut ini ada 10 rest area dari Jakarta ke Solo, yaitu di kilometer 102, 131, 167, 206, 252, 293, 379, 429, 456, dan kilometer 487 sebelum sampai Solo di kilometer 504. Nah, kita ini sekarang sudah masuk ke tol yang namanya Cipali atau Cikampek Palimanan. Nah, Cipali ini dulu memang banyak bongkar ini jalanan. Tetapi sekarang ini jalan sudah relatif halus ya. Bahkan kadang-kadang kita jalan dengan 140 km kita nggak kerasa. Akhirnya kita kembalikan lagi ke 120 atau ke 100. Nah, ini depan nih. Ini dua truk ini kita tidak boleh langsung cepat ya, harus memastikan bahwa truk yang belakang tidak mendahului truk yang depannya, karena banyak sekali terjadi ketika kita mendahului dua truk yang beriringan dan kita melakukan kecepatan tinggi, tiba-tiba truk yang belakang itu ke kanan. Nah, ini banyak sekali di tol ini banyak terjadi kecelakaan seperti itu. Oke, sekarang saatnya kita keluar dari tol di kilometer 280 untuk kita menuju ke Cempelemu. Jaraknya dari pintu tol ke Cempelemu itu hanya 1,5 km. Ambil Cempelemu yang kanan jalan ya, karena itu tempatnya bagus dan ber-AC. Setelah 3 jam perjalanan dari Jakarta, saya memutuskan untuk mampir di Sate Kambing Muda Cempelemu, yaitu kita keluar dari Tegal atau kilometer ke 280. Nah, saya ingin menjelaskan makanan apa yang baik bagi seorang pengendara agar kita nggak ngantuk. Intinya adalah begini, kalau kita makan pada saat kita mengendarai jarak jauh, maka makanlah dengan karbohidrat yang hanya sedikit, ya jumlahnya nasi itu sedikit. Kemudian makanlah yang protein dengan jumlah yang cukup banyak. Dipastikan bahwa kita di dalam perjalanan nanti tidak akan ngantuk ya, karena memang protein ini membuat kita selalu wake up, sementara karbohidratnya itu bikin kita tidur. Makanya orang yang habis makan nasi banyak itu sering ngantuk, itu adalah karena karbohidrat. Oleh karena itu, kalau mengendarai mobil jarak jauh, maka saya sarankan di dalam makanlah protein yang cukup banyak.
Nah, saya memutuskan untuk makan kambing muda seperti ini, dan juga untuk tongsengnya, ya, untuk tongsengnya ini seperti ini. Nah, ini tentunya seperti tadi saya sampaikan bahwa kita boleh makan untuk jumlah protein yang banyak, ya, seperti ini. Kita jumlah banyak, tetapi nasinya sedikit. Nah, kita rasakan dulu ya. Empuk sekali dan enak sekali. Empuk. Oke. Kita udah selesai makan dari Cempe Lemu di Tegal, dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Meski baru jam 17.30, kondisi di Tegal, Jawa Tengah sudah mulai gelap. Di kilometer 383, nanti kita akan menjumpai jembatan yang indah, warnanya merah. Sebelum kita sampai ke exit tol Kali Kangkung di kilometer 414. Dari pintu tol Kali Kangkung, sekitar 20 km lagi kita akan sampai di kota Semarang. Biasanya, masuk tol dalam kota Semarang itu penuh. Tapi karena ini hari Rabu dan waktu juga sudah menunjukkan jam 19, maka jalanan relatif sudah sepi. Jarak Banyumanik ke Solo itu 75 km. Bila di siang hari, kita bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Setelah 50 menit, kita sampai di Solo, keluar pada kilometer 504, yaitu di pintu tol Ngemplak. Kita sekarang sudah sampai Solo. Tadi barusan kita melewati gerbang Ngemplak, ya. Jarak antara Jakarta dan Solo kurang lebih 520 km, dan ini tepat pukul 20 kita sampai di Solo. Tadi kita dari Jakarta itu jam setengah 2, tetapi kita istirahat 1,5 jam. Perjalanan memang sangat lancar karena pada hari ini hari Rabu. Ya, kita sudah sampai rumah. Perjalanan sebetulnya 5 jam, tapi kita istirahat 1,5 jam untuk makan dan untuk santai-santai lainnya. Oke ya, besok saya ceritain tempat wisata sekitar Solo yang pastinya akan jos. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Sobat SB nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.